Haferim, Bapak Yahweh Beshem Yeshua Masih memberkati. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas sebuah konsep mendalam yang menjadi dasar keyakinan banyak orang percaya di seluruh dunia, yaitu keesaan Tuhan. Kita akan mengeksplorasi mengapa Tuhan itu satu atau ehad, bukan dua atau tiga. Tetaplah bersama kami untuk penjelasan yang menarik dan inspiratif ini. Selamat menyaksikan. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri judul jumlah Tuhan. Ada berapa jumlah Tuhan kita ini ya? Ya. Di atas itu ada tulisan kecil, menolak doktrin Tritunggal karangan Tertullianus. Berapakah jumlah Tuhan yang kita sembah dan kita imani? Nah, materi ini saya dasari dari sebuah konten yang akan saya pikir akan mempermalukan seorang pendeta yang bernama Ezra Soru. Namun saudara, ketika Pak Ezra ini ditanya oleh jemaatnya, agak kebingungan dengan asumsi Tuhan itu tiga pribadi, satu hakikat. Itu membingungkan. Nah, oleh karena itu saya akan putarkan videonya. Bisa dimatikan lampunya. Saya putarkan videonya, saudara-saudara. Kita akan tonton sampai selesai agar supaya kita bisa memahaminya. Nanti diperhatikan suaranya ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel, channel YouTube yang memberikan tambahan wawasan dan mencerdaskan umat. Sahabat Iwan Villa, di sini saya menemui lagi video tentang Pendeta Ezra Soru ketika dia ditanya oleh jemaatnya. Ya, jadi Pendeta Ezra Soru ini ditanya tentang jumlah Tuhan dalam kekristenan, karena dengan jujur itu jemaat sering mendapatkan pertanyaan dari umat Islam, tetapi si jemaat ini sulit memberikan jawaban sehingga dia menanyakannya kepada Pendeta Ezra Soru, sebaiknya bagaimana cara menjawab ketika mendapatkan pertanyaan dari umat Islam. Jemaatnya jujur ya. Kemudian yang menjadi pokok bahasan di sini adalah uniknya Pendeta Ezra Soru ini merasa kesulitan untuk menjawab sebuah pertanyaan yang menurut kita sebetulnya bagi umat Islam itu sangat-sangat mudah apabila ditanyai tentang jumlah Tuhan, sehingga Pendeta Ezra Soru ini membutuhkan waktu yang begitu lama untuk mencari dalil ayatnya. Jadi videonya tidak saya potong, dimulai dari ketika Pendeta Ezra Soru ini mulai mencoba menjawab, videonya tidak saya potong, jadi supaya sahabat Iwan Villa ikut merasakan betapa Pendeta Ezra Soru ini begitu betul-betul merasa kesulitan menjawab, karena untuk menjawab satu pertanyaan yang mudah saja dibutuhkan waktu sekitar 6 menit. Ya, jadi 6 menit itu tidak saya potong. Salam. Terima kasih kesempatan yang baik ini kami boleh berjumpa dengan hamba Tuhan Pak Pendeta Ezra. Dari pembahasan yang dari awal sampai akhir tadi, ibarat saya makan telur, saya makan bulat-bulat itu. Saya percaya betul. Cuman saya dalam pergaulan saya sering berjumpa dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik yang seperti Bapak sampaikan tadi. Yang sering bertanya dan kami berupaya jatuh bangun untuk mengklarifikasikan ke teman-teman. Yang sering pertanyaan itu muncul kepada kami. Mas Kenang, kok Tuhannya orang Kristen itu 3? Bagaimana itu? Nah, itu mohon nanti kami mohon sekali dijelaskan supaya ketika orang-orang yang belum paham itu mudah-mudahan ketika kami memberikan pemahaman boleh sama-sama dengan kita. Itu pertanyaan pertama.
sedikit sama teman-teman untuk menguatkan saya untuk semakin lebih berani saya untuk berdebat. Terima kasih. Yang pertama apa? Berkaitan dengan kenapa orang Kristen punya Tuhan 3 itu. Nah, terus yang bilang kita punya Tuhan 3 siapa? Ya kalau begitu persoalannya pada mereka lah, bukan pada kita. Kadang-kadang mereka butuh klarifikasi dan saya tidak mampu mengklarifikasikan itu begitu. Terima kasih. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 1 Timotius pasal 2 karena Allah itu Esa. Jadi teks Alkitab kita jelas, PL maupun PB mengatakan Allah itu Esa. Tapi yang persoalannya, yang Esa itu apanya? Itu yang jadi masalah. Soal percaya Allah itu Esa, Esa memang. Tapi Esa apanya? Kalian mau menganggap bahwa dia Esa pribadi. Kita tidak menganggap Esa pribadi, tapi Esa hakikat. Ya. Sabar ya. Sorry, saya cari file tapi tidak ada. Jadi gini, mari kita lihat kayak ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sabar ya. Oke. Ulangan 6 ayat 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Saudara perhatikan kata one. Ini Esa. Kalau kita bicara Alkitab bahasa asli, Perjanjian Lama, kita coba perhatikan kata satu di sini itu bahasa Ibrani apa? Apa? Saudara lihat di atas tuh ya.
Ehad. Nah, Ehad ini apa? Kita melihat Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 24. Ya, kalimat terakhir, and they shall be one flesh. Kata one di sini apa? Ini Ehad, sama dengan tadi. Sama dengan tadi, berarti ini adalah satu. Tapi satu ini satu dari mana? Satu ini adalah satu gabungan. Satu ini adalah satu gabungan, yaitu seorang laki-laki dengan istrinya menjadi Ehad. Berarti Ehad di sini itu adalah Ehad di mana terjadi gabungan antara seorang laki-laki dan istrinya. Nah, itulah barusan tadi Pendeta Esra Soru mulai menjawab. Dia coba mengutip ayat di dalam kitab Ulangan dan kemudian satunya lagi kitab apa gitu ya. Yang jadi masalah di sini adalah kata Ehad. Sebetulnya kata Ehad ini sama dengan kata Ahad di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kata Ahad itu hanya tertulis satu kali di dalam surat Al-Ikhlas, ada ayat yang pertama, yaitu yang bermakna satu dan satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Allah adalah satu dan satu-satunya. Dia tidak memiliki saingan, dia tidak memiliki lawan, dia tidak memiliki kembaran, dan dia tidak beranak pinak. Yaitu makna dari Ahad di dalam surat Al-Ikhlas. Tentunya karena memang kata Ehad di dalam kitab Ulangan itu adalah berbahasa Ibrani aslinya, di mana bahasa Ibrani ini adalah bahasa tertua di Jazirah Arab dan Syam sana itu. Kemudian dari bahasa Ibrani, bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim itu turunan bahasanya itu ada dua. Yang pertama adalah bahasa Aram atau Aramaik, bahasa yang sehari-hari dipakai oleh Tuhan mereka, yaitu Yesus Kristus. Kemudian turunan bahasa yang kedua adalah bahasa Arab, bahasa yang dipakai oleh orang-orang Arab dari sejak dulu sampai hari ini, bahasanya tidak berubah, dan itulah bahasa hakiki dari Al-Quran. Maknanya sama, Ehad dengan Ahad itu adalah sama, di mana Ehad yang bermakna satu dan satu-satunya. Jika sahabat Iwan Villa bertemu dengan orang Yahudi, ya punya kawan Yahudi, silakan ditanyakan kepada orang Yahudi. Saya yakin dia jawabannya setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi apabila Anda bertanya kepada pendeta atau orang Kristen manapun, dia akan mengatakan bahwa Ehad itu adalah gabungan. Ya, tidak bisa seperti itu. Jika Anda berani mengambil literasi dari bahasa Ibrani atau bahasa Arab, maka Anda juga harus mengambil makna yang sebenarnya. Jangan dieksegesis ya, di mana Ehad itu adalah satu dan satu-satunya. Tidak berarti satu atau gabungan, tidak seperti itu. Menariknya jika saya kait-kaitkan dengan Pancasila ya, dengan Pancasila di mana sila yang pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu berarti makna satu ya. Kalau gabungan itu berarti Bhinneka Tunggal Ika, persis seperti tali pita yang dicengkram oleh burung Garuda di situ. Ya, kalau Anda mengatakan gabungan itu berarti adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Ya, kira-kira seperti itu maknanya, karena Anda mengatakan tadi itu bahwa sebetulnya tiga Tuhan satu esensi. Ya, tiga pribadi satu esensi. Pribadinya ada tiga, ada Roh Kudus, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus. Esensinya satu, sama-sama Tuhan. Nah, kalau gabungan yang seperti itu yang Anda sampaikan itu jauh lebih sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Sedangkan di Islam mengacu kepada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kita Esa, Tuhan kita Ahad, Tuhan kita Ehad menurut bahasa Ibrani. Demikian sahabat Iwan Villa, sedikit saja video dari kami. Semoga ini memberikan tambahan wawasan dan semoga Pendeta Esra Soru
sempat menyimak video saya, dan kemudian semoga si penanya atau salah satu mereka yang hadir di ruangan tanya jawab itu tadi menemukan video kami. Kenapa? Karena kalau di Islam itu pertanyaan tidak ada yang sulit, karena memang semua sudah ada jawabannya, semua sudah dibukukan oleh Allah, kemudian oleh Al-Hadis, ya, oleh Al-Quran dan oleh Al-Hadis, semua ada jawabannya, tidak memusingkan, tidak membingungkan. Ya, itulah Islam. Makanya kenapa ketika kita bertemu dengan orang Kristen seperti yang tadi itu, dia itu katanya apologet, sering berdebat, tetapi ketika ditanyakan tentang jumlah Tuhan oleh lawan debatnya, mereka kesulitan menjawab bagaimana seharusnya menjawab ketika mereka betul-betul mendapati Tuhannya 3, tapi mereka harus mengatakan bahwa Tuhannya 1. Maka akhirnya dia mencoplok ayat yang dari Taurat, ya, ayat dari Perjanjian Lama, padahal itu adalah kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen, yang hanya saja diambil oleh orang Kristen yang dari Yunani, ya. Kalau kitabnya orang Kristen sendiri itu adalah Perjanjian Baru yang ditulis dalam bentuk huruf Greka, yaitu huruf Yunani. Kristen saya yakin berasal dari Yunani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara, saya akan memberikan komentar dari video tadi, dan sekaligus saya akan meluruskan keduanya, karena saya lihat keduanya salah juga, ya. Nah, ini yang harus diluruskan dengan pola Ibrani yang benar itu seperti apa, ya. Ini tadi Pak Esra Soru ini ditanya juga bingung, ya. Kenapa? Karena di situ dikatakan satu gabungan. Wah, ini salah, saudara-saudara. Apalagi yang diperumpamakan adalah suami istri, itu sudah pribadi yang berbeda, ya, pribadinya berbeda. Saya dengan istri saya itu pribadi yang lain, pendidikannya beda, latar belakangnya beda, orangnya beda, rohnya beda, berbeda pokoknya. Nah, ini salahnya itu diterangkan gabungan. Nggak ada Tuhan gabungan itu dalam dunia iman Ibrani, nggak ada gabungan, ya. Kemudian Esa apanya? Esa hakikat? Bukan. Saya tetap mengatakan Esa itu pribadinya. Esa, ya. Bagaimana cara penerangannya? Nanti kita lihat, saudara. Ehad itu satu. Makanya firman Tuhan katakan Yahweh Ehad, Ushemo Ehad. Yahweh satu-satunya dan namanya satu-satunya. Kalau dia tiga pribadi, tidak bisa disebut sebagai Ehad, nggak bisa, karena itu sudah dalam bentuk jamak, ya. Dua saja itu sudah bentuk jamak. Nah, saya akan meluruskan keduanya dengan pola yang super gampang, saudara. Kalau saudara paham dunia alam roh, saudara akan sangat mudah menangkapnya. Nah, tadi juga yang punya konten dia bilang, semua orang kalau bertanya pada pendeta dan orang Kristen manapun, pasti artinya gabungan. Mana bisa? Saya tidak percaya loh kalau Tuhan itu lebih dari satu. Jadi jangan mengatakan kalau tanya sama pendeta itu mesti jawabannya sama. No, saya tidak, ya. Saya juga tidak mempercayai tiga pribadi, satu esensi atau satu hakikat, itu salah. Itu karangannya Tertullianus, ya. Saya juga berharap keduanya bisa menemukan video saya ini. Sekarang kita akan mulai. Berapakah jumlah Tuhan itu? Jumlah Tuhan adalah satu, ya, karena disebut dengan Ehad. Ehad itu satu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
kita akan lihat satu tetapi bisa jamak. Lah ini kan bingung saudara ya kan, satu kok jamak. Nah saya kasih tahu ya, kata jamak di sini tidak dalam wujud numerik, beda dengan yahid. Yahid itu satu tapi satunya bentuk numerik. Saya di sini, di situ ada Pak Andre, di sini ada Afram, ya, di situ ada Ibu Andini, itu sudah 3. Itu bentuk numerik, saudara, dan beda-beda. Tapi kalau ehad itu satu pribadi, tetapi bisa jamak, bisa banyak. Nah, penerangannya bagaimana? Penerangannya seperti ini. Yang pertama adalah Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu bisa dilihat mata atau tidak? Enggak bisa dilihat. Saya ingin menerangkan ini pelan-pelan, saya berharap saudara bisa paham. Ya, untuk menerangkan ini very easy, sangat gampang, sangat simple, saudara. Bapak Yahweh itu enggak bisa dilihat. Ya. Nah, Bapak Yahweh itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, kalau Tuhan yang Maha Kuasa, bisa nggak dia menjadi sejuta fenomena? Bisa. Mudah sekali, wong Maha Kuasa kok. Mau 1 miliar fenomena pun bisa. Tapi apakah dengan sejuta fenomena itu berarti ada sejuta pribadi? Tidak. Lah kalau kayak gitu berarti kalah dong sama Sun Gokong. Sun Gokong tuh rek berantem dikeroyok orang 100, dia bisa menggandakan diri jadi 100. Apakah berarti itu ada pribadi-pribadi yang lain? Ya tidak. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Dengan kemahakuasaannya Bapak Yahweh, tadi saudara mengatakan bisa jadi sejuta fenomena, sejuta bentuk, bisa. Sekarang bisa nggak dengan kemahakuasaannya dia berdialog dengan fenomenanya sendiri? Bisa. Bagus. Karena dia maha kuasa. Kalau saudara bilang tidak bisa, ya nggak maha kuasa Tuhan kita. Paham Bapak Ibu? Nah, lalu apanya yang susah kalau begitu? Yahweh ehad, Yahweh satu-satunya. Saya ambil sebuah fakta. Yahweh yang tidak kelihatan bisa dilihat oleh bangsa Israel ketika dia berjalan keluar dari Mesir menuju ke padang gurun. Bangsa Israel itu dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Nggak perlu kasih ayat-ayatnya ya, kelamaan nanti saudara, nanti isinya baca-baca melulu. Sekarang apa yang saya sampaikan ini semua dari kitab suci ya, jadi nggak usah baca-baca kelamaan. Percaya saja bahwa apa yang saya katakan itu mesti benar. Jadi bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka ini dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Nah, siapakah tiang awan dan tiang api itu? Ya Bapak Yahweh. Itu fenomena Bapak Yahweh yang tidak kelihatan bisa kelihatan, tapi wujudnya tiang awan dan tiang api. Nah, ini yang saya sebut dengan fenomena, saudara-saudara. Kalau siang, wah itu cahayanya awannya itu tinggi sekali seperti payung, sehingga bangsa Israel itu tidak kepanasan, karena di padang gurun kan panas terik ya. Kemudian kalau sudah sore itu tiang awan dan tiang api tadi, tiang awan tadi tiba-tiba berubah wujud menjadi memerah, saudara. Memerah, makin lama semakin merah, semakin gelap, semakin berwarna kuning. Kalau sudah gelap seperti ini, cahayanya itu seperti lampu jalanan, saudara. Terangnya luar biasa,
seluruh areal perkemahan bangsa Israel itu terang benderang, plus diberi kehangatan dengan api. Hebat ya. Harusnya kita kagum ya kalau kita jadi orang Israel di situ ya. Tapi karena sering kita melihatnya sehingga dianggap biasa saja. Tapi seharusnya kita kagum, saudara-saudara. Karena apa? Karena dia menaungi kita, menuntun kita. Itu fenomena yang pertama. Sekarang fenomena yang kedua. Nah, kalau kita lihat fenomena yang kedua adalah ketika dia memperkenalkan diri kepada Mose. Ingat, Mose diperkenalkan Bapak Yahweh dalam wujud semak duri yang terbakar. Ada api maksudnya, tapi semaknya nggak kebakar, saudara. Sehingga Mose bingung, oh ini kok nggak kebakar, apakah yang saya lihat ini? Lalu Mose tanya, siapakah engkau? Lalu di dalam kitab Shemot pasal 3 ayat 14 dikatakan, Ehyeh Asher Ehyeh. Itu dalam terjemahan lain dikatakan aku adalah aku. Nah itu terjemahannya agak kurang tepat, saudara. Ya, Ehyeh Asher Ehyeh itu artinya aku ada yang aku ada. Kalau Ehyeh, kalau terjemahannya itu aku adalah aku, berarti ani beani. Ya Bapak Ibu, jadi beda. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa Bapak Yahweh memperkenalkan diri kepada Mose berupa api yang terbakar? Karena Mose itu dulu waktu di Mesir menyembah dewa api, sehingga pada waktu dia melihat api itu dia lihat, wow ini dewa saya. Bisa ngerti saudara? Lalu disitulah Bapak Yahweh memperkenalkan diri di ayat 15. Nah ayat 15 ini tidak atau jarang dibaca oleh bapak-bapak pendeta, mesti berhenti ayat 14. Ya tidak akan ketemu namanya saudara, karena namanya itu munculnya di ayat 15, yaitu Yahweh, sebutan yang turun-temurun sampai selama-lamanya. Pertanyaannya, selama-lamanya itu berapa tahun? Ya selamanya. Nah itu yang kedua ya. Bapak Yahweh memperkenalkan diri kepada Mose berupa api yang menyala-nyala. Tapi berbeda lagi dengan orang Majus, saudara. Kenapa orang Majus ini kok Tuhan memperkenalkan diri melalui bintang? Karena orang Majus itu adalah pemuja dewa bintang yang bernama Dewa Ahura Mazda. Dia punya kepercayaan namanya Zoroaster, dengan kitabnya namanya kitab Zarathustra. Nah ketika orang Majus itu melihat bintang, dia pun berkata, wow ini dewa saya yang turun. Lalu ketika dia ikuti sampai ke Yerusalem, akhirnya ke Bethlehem, ternyata Yesua, saudara. Apakah Mose dan orang Majus itu kembali kepada kepercayaan mereka yang lama? Tidak, karena mereka sudah melihat wujudnya. Beda dengan orang-orang Kristen zaman sekarang. Wes diomongi bolak-balik ya tetap saja campur-campur, saudara. Itu yang kedua, fenomena Bapak Yahweh dalam wujud api. Sekarang yang ketiga. Nah kalau saudara membaca, ada sebuah kisah yaitu tentang punggung tangan di kerajaan Belsazar. Belsazar ini raja yang sombong, raja yang merasa hebat, sehingga dia meninggikan diri.
tiba-tiba raja itu kaget karena melihat ada punggung tangan yang menulis mene mene tekel uparsin. Wah, kaget rajanya, saudara. Pertanyaannya, itu tangan siapa? Itulah tangan Bapak Yahweh, bukan tangan genderuwo, bukan tangan setan, tapi itu tangan Bapak Yahweh. Buktinya apa yang ditulis di tembok itu terjadi dalam kehidupan raja yang sombong ini. Jadi Bapak Yahweh bisa berwujud punggung tangan ya, saudara? Bisa nggak? Gampang, oh, maha kuasa kok, masa nggak bisa? Nah, sekarang yang berikutnya, ini tak pepet ke sedikit. Nah, ini tak pepet ke sekarang bentuk merpati. Wow. Jadi Bapak Yahweh bisa berwujud burung merpati ya. Itulah yang dikenal dengan Roh Kudus atau Ruach HaKodes. Kemudian di waktu yang sama, di masa kehidupan Yesua dan saat Yesua bangkit kembali, Yesua berkata, aku tidak akan membiarkan engkau sebagai piatu, tetapi aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain yang sama seperti aku, yaitu Roh Kudus. Nah, dia akhirnya turun. Pada waktu turun di loteng Yerusalem itu berwujud api. Dari fenomena-fenomena yang begitu banyak, saudara. Bahkan tadi kalau kita mau telusuri lebih banyak lagi, Bapak Yahweh juga pernah menjadi manusia di zaman Perjanjian Lama. Ketika ada 3 orang pemuda, Hananya, Misael, Azaria, yang dikenal dengan Sadra, Mesa, Abednego, waktu itu disuruh menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. 3 pemuda ini berkata, aku tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja, karena Tuhanlah, Elohimlah yang akan menolong aku. Tapi seandainya tidak, perlu Tuanku Raja ketahui bahwa aku tetap tidak mau menyembah patung buatan Tuanku Raja. Ini baru iman, saudara. Lalu ketiganya dicemplungke ke dapur api perapian yang menyala-nyala. Dan raja melihat, loh, kok ada 4 orang di situ? Padahal kan yang dimasukkan cuma 3. Lalu satunya siapa? Kok bisa jalan bareng-bareng di dalam api perapian yang menyala-nyala? Bahkan kitab suci katakan dipanaskan berapa kali lipat? 7 kali lipat. Itu saya bayangkan tuh api las, saudara. Pernah kena api las? Saya pernah ngelas, ya. Itu lasnya itu meledak, tas gitu ya. Itu muncrat nempel di tangan, waduh, panasnya minta ampun. Tapi itu 3 orang dimasukkan ke situ tidak terbakar, sehelai rambut pun tidak. Pertanyaannya, siapakah sosok manusia yang bersama 3 orang itu? Tidak lain adalah Bapak Yahweh sendiri. Jadi Bapak Yahweh juga pernah menjadi manusia, cuman bedanya ketika dia menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, itu tidak dalam bentuk fenomena mak jelenggunuk jadi manusia, bukan, tetapi dia menjadi manusia dengan pola yang natural, alamiah. Lahir dari seorang perempuan, kemudian dia masuk pesantren, ya, yang dikenal dengan yeshiva. Kemudian juga dia mulai melayani persis seperti manusia pada umumnya, itu mewakili manusia kita semua. Jadi sampai di sini paham Bapak Ibu?
Nah, sekarang kita lihat dari semua fenomena-fenomena itu, maka ada 3 fenomena yang spektakuler. Dia sebut Bapa karena itu mencipta. Amin. Disebut anak atau putra, saya lebih suka mengatakan putra daripada anak. Ya, nanti orang menafsirkan, oh itu Tuhannya kawin punya anak, itu ngawur ya. Karena anak kunci, apakah ada bapak kunci, ibu kunci? Tidak. Anak panah, apakah ada ibu panah, anak bapak panah? Ya tidak. Itu hanya istilah. Ya. Jadi dia menjadi manusia dan dia mati disalib. Alasannya apa? Kok dia mati disalib? Alasannya adalah karena dia mengaku sebagai Yahweh yang turun ke dalam dunia ini. Dia katakan, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Yahweh. Kamu akan mati dalam dosamu. Yesus juga mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Bapa yang satu itu bisa menjadi apa saja. Paham? Dan menjadi apa saja itu bukan pribadi yang lain, pribadi Bapa Yahweh juga, saudara. Makanya kalau ada orang yang kebingungan, katanya Tuhan kok berdoa sama Tuhan waktu Yesus di Taman Getsemani, ya karena Anda nggak ngerti konsep ini. Ketika Yesus ada di dunia ini, dia mewakili kita manusia. Kenapa kok Yesus Yahweh jadi manusia? Saya kasih tahu saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka untuk bisa berhubungan kembali dengan Bapa harus ada korban darah. Manusia harus bisa selamat kalau ada orang yang menyelamatkan, orang yang hidupnya sempurna. Tapi manusia sudah tidak ada yang sempurna, karena manusia itu keturunan Adam. Tuhan bisa nggak pakai malaikat? Bisa, tapi malaikat itu bukan manusia. Sedangkan yang harus dibayarnya yaitu manusia. Maka karena tidak ada manusia yang bisa sempurna, dan yang sempurna satu-satunya itu adalah Bapa Yahweh, maka Sang Bapa, Sang Pencipta itulah yang menjadi manusia. Sampai di sini paham? Gampang sih saudara, kenapa sulit? Ya. Nah, Yesua inilah sebagai manusia wakil kita sampai dia mati di kayu salib dalam keadaan setia dan taat kepada Bapa Yahweh. Di dunia ini tidak ada manusia yang bisa taat, tidak ada manusia yang bisa tunduk sampai titik nafas penghabisan kecuali Yeshua HaMashiach. Dan bukan itu saja, yang paling istimewa adalah Yeshua tidak pernah berbuat dosa. Dahsyat sekali saudara. Makanya Yeshua disebut sebagai Adam kedua. Adam pertama ketika dia jatuh dalam dosa dalam keadaan telanjang. Yeshua ketika disalib dia juga dalam keadaan telanjang, ditelanjangin belejet saudara. Tidak ada satu helai benang pun yang menempel di tubuhnya. Kalau saudara lihat gambar-gambar di luaran sana itu kan biar kelihatan sopan. Coba kalau itu dilepas kan nggak boleh beredar gambarnya saudara, ya. Tapi aslinya adalah Yesua ditelanjangin total. Itu atas dasar apa? Kemarahan setan sekaligus penggenapan
Yesua itu adalah Adam kedua. Adam pertama menyerahkan kuasanya, tapi Adam kedua merebut kuasa dari setan yang sudah diserahkan oleh Adam pertama. Paham Bapak Ibu? Nah, inilah peran pertama yang disebut sebagai putra. Sekarang Bapak Yahweh juga menjadi burung merpati, itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah rohnya Yahweh sendiri. Jadi kalau roh Yahweh berkuasa dalam diri manusia, maka akibatnya itu pasti dahsyat, saudara. Saudara boleh baca di dalam kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim. Saudara akan menemukan banyak ayat yang bunyinya itu selalu sama. Maka berkuasalah roh Yahweh atas diri Simson. Nah, kalau sudah begitu, kalimat belakangnya mesti dahsyat, saudara. Simson mengangkat pintu gerbang, Simson mencabik-cabik mulut singa, Simson menghajar 1000 orang Filistin. Itu semua bisa terjadi karena apa? Roh Yahweh berkuasa dalam diri Simson. Amin. Jadi sekali lagi saya tekankan, bayangan-bayangan Simson seperti yang ada di luar sana ngawur, saudara. Badannya gede kayak bodybuilding, salah. Nggak ada, itu kan berarti kekuatan otot. Simson itu bukan kekuatan otot, tetapi kekuatan dari Roh Kudus. Ya, jadi kita nggak usah ikut-ikutan film atau cerita-cerita di luar sono. Simson badannya gede, hapus dari pikiran saudara. Ya, apalagi Simson Betawi itu lebih parah lagi, saudara. Ya, kekuatannya di bulu keteknya copotin. Wah, itu sih pelecehan kalau saya bilangnya. Tapi ya sudahlah, biar saja ya. Tapi yang penting sekarang kita tahu bahwa Yahweh ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Hubungan antara manusia dengan Tuhan yang terputus disambung kembali. Makanya Yesua berkata, akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesua juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup lagi walaupun dia sudah mati. Jadi kalau kita mati itu hanya mati fisiknya saja akibat dosa, tetapi roh kita akan hidup kembali dan kumpul di negeri cahaya di Syamaim. Haleluya. Nah, sekarang Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang sekarang ada di dunia ini, saudara. Dialah yang membimbing kita, menuntun kita dalam jalan kebenaran. Sehingga ketika saudara takut, saudara tinggal berkata, Roh Kudus tolong saya. Keberanian saudara akan memuncak. Ya, takut setan, panggil Roh Kudus tolong saya. Pasti saudara punya keberanian yang hebat. Amin. Pertanyaannya, benarkah saudara percaya bahwa Roh Kudus itu maha kuasa? Amin. Beranikah saudara pergi kuburan malam-malam? Nah, itu nanti dulu. Ya, iya. Ya sudahlah, pokoknya yang penting saudara percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kita berjalan dalam lembah kekelaman. Seperti apapun kesulitan hidup saudara, seberat apapun perekonomian saudara, selama saudara mengandalkan Roh Kudus, maka hidupmu akan terus lancar. Bahkan Tuhan bisa berkata, kau hidup 1000 tahun lagi, bisa. Ya, haleluya. Boleh beri tepuk tangan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, teologi yang salah ini bergeser terus, saudara. Tuhan 3 pribadi itu karangannya Tertullianus. Saya katakan itu salah. Tuhan itu satu pribadi, satu hakikat.
Bukan 3 pribadi 1 hakikat, tidak. 1 pribadi 1 hakikat. Saya sudah terangkan barusan dengan mudah. Amin. Nah, teologia itu mesti diluruskan. Ehad itu 1 tapi jamak. Artinya begini, saudara. 1 jamak itu bagaimana? Begini. Saya di Magelang berkata Bapak Yahweh ada di sini. Amin. Amin. Tapi orang yang di Amerika berkata Bapak Yahweh ada di sini. Orang yang di Korea berkata Bapak Yahweh ada di sini. Orang yang di Jepang pun bisa berkata Bapak Yahweh ada di sini. Lalu pertanyaannya, ada berapa Yahweh kalau begitu? 1. Paham nggak, saudara? Gampang sih sebetulnya. Ngapain ribet mupeng-mupeng, saudara? Nah, sekali lagi, teologia ini bergeser terus. Bahkan baru-baru ini ditemukan sebuah buku sekolah yang memberikan teologia yang lebih parah lagi, saudara. Ini saya ambil dari Detik News, ya. Di sana dikatakan begini, Kemendikbud tarik buku yang keliru soal Trinitas Katolik, Kristen, Protestan. Trinitas saja sudah salah, ya. Trinitas saja sudah salah. Nah, isinya apa ini, ya? Isinya apa? Coba saya tunjukkan isinya. Nah, ini berikut kalimat yang salah dalam buku tersebut. Di bagian Kristen Protestan dikatakan Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai 3 yang tunggal atau Trinitas. Letaknya salahnya di mana? Nama Allah juga salah, Trinitas juga salah. Ya. Nanti kita lanjut, saudara. Pelan-pelan. Di bagian Katolik, Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Sejak kapan Maria itu diangkat sebagai Tuhan? Nggak pernah ada, saudara. Ini kan ngaco ini. Lawang nggak pernah ada kok masuk di buku sekolah. Lah ini kan pembohongan publik namanya. Betul nggak, saudara? Ini kan ngaco turnamen, ya. Makanya diluruskan. Ya, saya bersyukurlah kalau Mendikbud kita bisa mengoreksinya. Sekarang kita akan lanjut yang berikutnya. Tadi saya katakan Allah itu juga salah. Perhatikan, ini adalah kitab suci berbahasa Arab. Ini kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, ya. Dan di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dalam bahasa Arab itu tertulis kata Allah. Ini yang kecil ini, ya, alif lam lam ha, itu Allah, atau membacanya Allah, saudara. Sekali lagi, ini adalah Alkitab bahasa Arab, ya. Ini yang ini, ya. Kalau yang mantan-mantan pasti tahu, ya. Tahu, ya, ini alif lam lam kha, ini alif lam lam kha, ini Allah, ya, Allah gitu, ya. Nah, sekarang ayo kita main-main dengan kalimat ini, saudara-saudara. Nah, ini, ya. Ini yang pertama, saudara lihat di bagian kiri, ya. Kata Allah kan begini tadi tuh, ya. Sekarang diwalik, dipelintir, ya, diputer. Jadinya begini, betul nggak? Ini saya uji coba loh, tak putar gini bener apa ora? Ternyata betul, ya. Diputer, ini diputer, ya. Kemudian setelah diputer lalu kita pisah-pisahkan jadi 3 huruf, ya. Bentuknya jadi seperti ini, dan seperti ini. Lalu kalau digambarkan dengan huruf Ibrani jadi apa ini?
Shin, Tet, Nun. Oh, ini nunnya nun akhir, saudara. Ya, nun sofit namanya. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah ini sebuah kebetulan? Tidak, saudara. Nah, kitab suci kita tidak pernah memakai kata iblis. Ya, kita sering lihat ya, Alkitab terjemahan LAI itu kan pakai iblis ya, iblis gitu ya. Enggak ada kata iblis itu. Iblis itu adalah kalimat yang diambil dari bahasa Arab, khususnya dari 3 surat. Surat Al-Hijr, surat Ar-Rahman, dan surat Asyod. Ya, tiga kitab itu, saudara. Nah, iblis itu adalah makhluk yang dibuat dari api. Tetapi dalam teologi Ibrani tidak pernah ada makhluk yang dibuat dari api. Maksud nggak, saudara? Makhluk itu ciptaannya Bapak Yahweh, malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa, itulah yang disebut ditulis dengan 3 huruf Shin, Tet, Nun. Nah, sekarang kita main-main lagi dengan nama Yahweh, ya. Nah, ini ya, Yahweh, Yod He Waw He. Sekarang dipelintir juga, diputar balik seperti pola tadi. Ya, setelah dipelintir kemudian dijungkir balikkan jadi seperti ini. Setelah dijungkir balikkan, nah lalu dipres, ditekan. Setelah ditekan diberi warna yang sama. Perhatikan kaligrafi yang ada di sampingnya. Sama atau tidak? Sama. Pertanyaannya, apakah ini suatu kebetulan? Tidak, saudara. Nanti orang bilang, oh Pak Lukas gatok-gatok ke. Saya katakan ini dunia alam roh loh. Sekarang kalau orang yang ngomong gatok-gatok ke, ayo coba gatok ke nama Yahweh dengan setan, nggak akan ketemu, saudara. Nggak akan ketemu. Artinya apa? Kalau saudara memanggil nama sesembahan kita di kitab suci berbahasa Arab, itu sama saja menjungkir balikkan nama Bapak Yahweh. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ya, ini. Apakah ini suatu kebetulan? Baca sendiri Yesaya 42 ayat 8, Hosea 11 ayat 7. Sekarang kita akan luruskan juga kata Jesus, bahasa Yunani. Ya, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jumlahnya 666. Sama persis dengan jumlah hitungan huruf Lucifer. Sekaligus saya menjelaskan di sini bukti bahwa saya tidak menyembah Lucifer. Karena selama ini kan orang nuduh seenak-enaknya sendiri, dan anehnya orang kok percaya gitu loh. Pak Lukas itu penyembah Lucifer katanya. Jangan ikutin videonya. Ada yang langsung unsubscribe, saudara. Ada. Bahkan ada juga yang apa namanya, akte baptisannya dirobek-robek. Oh lah jebule Pak Lukas itu penyembah Lucifer. Lihat hari ini 666 itu adalah huruf Lucifer, ya. L itu 108, U itu 189, C itu 27, I adalah 81, F itu 54, E 45, dan R 162. Jumlahnya sama, 666. Pertanyaannya, apakah ini suatu kebetulan? Tidak, itu dari alam rohnya sono. Saya ingat dulu ada lagu
I just call to say I love you, yang dinyanyikan oleh Steve Wonder. I just call to say I love you, lagunya kira-kira begitu, saudara. Itu kalau diputar balik dengan sistem yang namanya backward masking effect, akan terdengar suara Jesus was Satan. Jesus was Satan. Dulu saya berpikir, wah ini lagu ini menghina iman saya ini. Tapi setelah saya ngerti nama yang benar adalah Yeshua HaMashiach, maka itu sebetulnya adalah sebuah pernyataan. Dia tersembunyi, saudara. Ya, setan kan bersembunyi, betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi ini bukan suatu kebetulan. Orang bilang, oh Pak Lukas cocokmologi. Oke, sekarang saya akui deh, cocokmologi. Ayo sekarang cocokkan nama Yahweh supaya bisa ketemu 666. Ayo, cocok kewis. Anda yang pinter cocokmologi, yang berani ngomong seperti itu, cocokkan nama Yahweh dengan pola yang sama. Ketemu atau tidak? Angka 666. Ketemu atau tidak? Tidak, saudara-saudara. Ini artinya apa? Dunia alam roh sudah nyata, tapi tertutup, orang nggak ngerti. J sama dengan 90, E sama dengan 45, S sama dengan 171, U sama dengan 189, S189, S171. Dari mana angka-angka ini? Sumbernya dari mana? Ini tak kasih tahu, saudara. Kenapa J90 itu A-nya dimulai dari angka 9? Kenapa angka 9? Karena angka 9 itu adalah gematria dari huruf Ibrani Tet. Tet itu bentuknya atau simbolnya atau piktografnya adalah simbol ular. Ini. Ya. Nah, ular itu kalau mau membinasakan musuhnya bagaimana, saudara? Apa dia agresif? Wah, gitu. Enggak, pelan, halus sekali, dilingkarin. Aduh, ini bagus amat ya kamu. Tapi begitu sudah melingkar, gerak, pedot balung-balung, saudara. Ya, tulang-tulangmu pasti berontok, saudara. Itu ular. Dibelai dulu, ya, dibelai. Begitu sudah ceret gitu, wah wes KO sudah. Saudara semua yang sekarang memanggil nama Yeshua HaMashiach, berarti saudara sudah keluar dari jeratan ular. Haleluya. Ya, ini kelipatannya 9, saudara. Ya, sekali lagi simbolnya adalah ular yang melingkar dalam keranjang. Ini bentuk huruf Tet, nilainya 9. A sama dengan 9, B sama dengan 18, C 27, D 3, 6, E 45 dan seterusnya. Maka jumlahnya ketemu Jesus dengan 666, sama persis dengan Lucifer. Ayo cari nama Yahweh, bisa jumlah segini enggak? Sampai rambutmu rontok tidak akan ketemu, saudara. Ya. Nah, sekarang pakai versi yang lain. Pakai versi yang lain. Nah, A sama dengan tadi kan A9, ya kan? Sekarang pakai abjad apa adanya saja, nggak usah gematrianan, ya, abjad biasa saja. A1, B2, C3, ini abjad lugu apa adanya, ya. Sekarang kita ambil huruf 666. Nah, 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan berapa? 18. Sekarang huruf A, huruf A itu 1 ditambah 8 sama dengan 9. Ini loh, 6 1 sama 18 kan di 1 digit kan jadi 9. Ya kan? Nah, sekarang hitungannya seperti ini, saudara. Nah, J kan 10 nih. Mana nih? Nah, ini J kan 10, ya.
dikalikan 9. Nah ini hasil penjumlahan dari 666 tadi. Sampai di sini ngerti nggak? Nek sampai nggak ngerti kebangetan saudara. Lah saya sing nggak ngerti matematika we ngerti kok. Ya, sampai saudara nggak ngerti kebangetan. Ya, coba sekarang saya ulang ya. 666. Kita pakai abjad lugu apa adanya. Ya, A1, B2, C3, 666 ya. 666. 6 plus 6 plus 6 sama dengan 18. Sekarang dibuat satu digit. 1 plus 8 sama dengan 9. Nah ini nanti dipakai untuk mengkalikan ya. J itu sama dengan 10. Ini kan J kan huruf yang ke 10, betul nggak? Dikalikan 9. Jumlahnya berapa? 90. Bener nggak sih? 10 kali 9 bener ya? Masa enggak? Ini ya. E sama dengan 45. S sama dengan 171, O sama dengan 189, S sama dengan 171, jumlahnya 666. Kok iso ya? Apakah itu sebuah kebetulan? Tidak, saudara. Jadi kalau saudara ngomong cocokmologi, lah saudara bisa nggak nyocokin nama Yahweh jumlahnya segitu? Nggak akan ketemu saudara. Kalau mau coba silahkan coba sampai gundul rambutnya, nggak akan ketemu saudara ya. Itulah bukti bahwa bersembunyi seperti apapun tetap konangan, betul nggak Bapak Ibu ya. Nah jadi dengan demikian maka saya meluruskan keduanya. Ya tentu saja mereka nggak mau diluruskan. Ya mereka pasti ngomong aku paling hebat. Ya silahkan. Tapi saudara yang mendengar ini setidaknya saudara akan ngerti bahwa pola yang seperti ini itu saudara tidak mungkin temukan di gereja-gereja pada umumnya. Kenapa tidak ketemu? Berani pecat sama sinodenya saudara. Berani Anda tidak boleh pelayanan ya. Tapi sekali lagi mereka bersembunyi seperti apapun, Bapak Yahweh tetap menyingkapkannya. Jadi Tuhan kita itu berapa? Satu ehad, satu pribadi, satu hakikat ya, bukan 3 pribadi, satu pribadi. Nah Bapak Ibu yang terkasih, dari apa yang tadi saya sampaikan ini kesempatan yang terbaik untuk saudara yang masih ngotot ya cocokmologi atau apa ya sekarepmu ya. Tapi bagi saudara yang mau membuka hati lebar-lebar, siapkanlah dirimu untuk rapture. I come quickly, aku datang segera. Are you ready? Yes ya. Are you ready? Yes. Amin, haleluya. Jadi persiapkan diri saudara. Saya memberikan materi ini saya pikir cukup ringan sebetulnya ya. Ringan tetapi gampang dicerna, tapi juga penting. Amin ya. Jadi jangan takut, jangan gentar. Selama kita bersama dengan Bapak Yahweh, apapun kesulitannya, sebesar apapun tantangannya, Bapak Yahweh yang akan menyelesaikannya dengan caranya yang ajaib. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah kami menyampaikan materi firman. Biarlah apa yang telah kami sampaikan ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu. Mereka berkenan untuk membuka hati lebar-lebar, agar mereka tahu bahwa ini bukan main-main, bukan teologianan, bukan sinode-sinodenan, bukan pendeta-pendetaan, tetapi ini adalah sebuah kebenaran
yang Bapak Yahweh singkapkan. Terima kasih Bapak Yahweh, meteraikan firman ini di dalam hati umat-umatmu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Kita baru saja menyaksikan dan kita akan sedikit mengupas tentang kebenaran itu. Kita harus punya pola pikir Ibrani yang paradoks, yang ada di dalam Dafar Elohim, Torah Bapa Yahweh. Kita harus bisa berpikir secara siklis dan bukan secara linier pada umumnya untuk dapat memahami Torah, firman Bapa Yahweh, Elohim yang ehad itu. Di dalam kitab Yohanan 1 ayat 1, pada awalnya ada firman dan firman itu ada bersama-sama Elohim dan firman itu adalah Elohim. Dalam terjemahan lain, di dalam LAI dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Sedangkan di dalam Kejadian 1 ayat 3 yang berkata, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Yahweh langit telah dijadikan, oleh nafas dan mulutnya segala tentaranya. Sedangkan di dalam Mazmur 107 ayat 19 dan 20, maka berseru-serulah mereka kepada Yahweh dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Apa kata kitab suci tentang firman atau Dafar? Di dalam Mazmur 147 ayat 15 berkata, ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Sedangkan di dalam Yesaya 55 ayat 10 dan 11 yang berkata, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sedangkan di dalam Yohanes 1 ayat 3 yang berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman dalam bahasa Ibrani adalah Dafar, terdiri dari huruf Dalet, Bet, dan Res. Jadi kebenaran yang sebenarnya dinyatakan sebagai Dafar. Dafar mengandung arti kata perbuatan dan objek yang konkret. Dafar adalah fungsi tertinggi dari seseorang karena dafar identik dengan perbuatannya. Kata dan perbuatan bukan arti yang berbeda dari dafar, karena perbuatan adalah akibat langsung dari dafar. Ini penting. Sejarah penerjemahan Tanakh atau kitab suci Ibrani yang dikenal dengan Perjanjian Baru pada umumnya, di abad ketiga sebelum Masehi, Tanakh pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh 72 ahli Taurat Yahudi atas permintaan Ptolemei, penguasa Yunani di Mesir pada saat itu, dan menghasilkan produk yang disebut 70 atau Septuaginta. Torah diterjemahkan menjadi nomos, Dafar menjadi logos. Dan di abad keempat sebelum Masehi, sesudah pembuangan ke Babilonia, banyak orang Israel sudah tidak dapat berbahasa Ibrani secara lancar. Mereka lebih fasih berbahasa Aramaik, dipandang perlu untuk menerjemahkan Tanakh ke bahasa Aramaik secara berangsur-angsur, sehingga
lahirlah produk yang disebut Targum. Di sinagoga, Targum dibacakan sebagai penjelasan sesudah Torah scroll Ibrani itu dibacakan. Itu yang digunakan adalah Targum. Kita bandingkan Torah dan Targum Onkelos. Targum Onkelos adalah sebuah terjemahan biblikal dari Taurat atau Torah, 5 kitab pertama dari kitab Ibrani, ke dalam bahasa Aram. Targum ini diberi nama menurut Onkelos, seorang proselet Romawi yang menurut tradisi Yahudi adalah penerjemah atau penyunting dari teks ini. Targum Onkelos dianggap sebagai salah satu terjemahan paling penting dalam otoritatif dari Taurat ke dalam bahasa Aram dan sering digunakan dalam studi teks Yahudi. Jadi ciri-ciri utama dari Targum Onkelos adalah pertama yaitu literal dan eksplisit. Jadi terjemahan ini cenderung literal, namun dengan penjelasan tambahan untuk memperjelas makna teks. Yang kedua, menggunakan bahasa Aram. Aram adalah bahasa sehari-hari di kalangan Yahudi pada waktu itu. Sehingga Targum Onkelos memungkinkan mereka untuk yang kurang fasih dalam bahasa Ibrani untuk memahami isi Torah. Yang ketiga, konsistensi teologis. Targum ini sering menghindari antropomorfisme, mengganti kata-kata yang memberikan gambaran manusiawi kepada Tuhan dengan ungkapan yang lebih abstrak atau teologis. Dan ini sangat penting. Secara keseluruhan, Targum Onkelos memainkan peran penting dalam tradisi pembelajaran dan interpretasi Yahudi, membantu menjembatani pemahaman teks suci antara bahasa Ibrani dan Aram. Jadi, terjemahan Targum kita bisa melihat ada contoh yang pertama yang tertulis di dalam Torah ini mengatakan di dalam Kejadian 3 ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Elohim yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Yahweh Elohim di antara pohon-pohonan dalam taman. Sedangkan kita melihat di dalam Kejadian, dalam pola Targum, Kejadian 3 ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Kita bandingkan dengan Targum Onkelos yang terambil di dalam Kejadian 3 ayat 10. Dikatakan, ia menjawab, ketika aku mendengar firman-Mu yang berjalan-jalan dalam taman, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Memra digunakan untuk menyingkirkan antropomorfisme. Ungkapan Tuhan mempunyai tangan, kaki, mulut, telinga, dan hidung. Jadi memra digunakan sebagai ungkapan perantara dari hadirat Tuhan, sehingga Tuhan tetap tidak tersentuh oleh dunia fana. Sedangkan kita melihat contoh yang kedua dari perbandingan Torah dan Targum, yaitu di dalam Keluaran 14 ayat 31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Yahweh terhadap orang Misraim, maka takutlah bangsa itu kepada Yahweh dan mereka percaya kepada Yahweh dan kepada Mose hambanya itu. Dan kita melihat di dalam terjemahan Targum Onkelos, Keluaran 14 ayat 31, yang dikatakan bahwa dan Israel melihat tangan Tuhan yang dahsyat, yaitu apa yang dilakukannya terhadap orang Mesir,
atau Mitsraim. Mereka takut kepada Tuhan dan percaya kepada Memranya dan kepada hambanya Mose. Dalam Targum, para rabi Farisi menerjemahkan dafar atau firman sebagai memra. Jadi pengertian memra itu adalah suatu cara Aramaik untuk menyatakan suatu keilahian atau kehadiran ilahi. Memra merupakan penengah ilahi antara Elohim yang kudus yang tidak dapat bersentuhan dengan dosa, dengan manusia yang berdosa. Walaupun Tuhan tidak bersentuhan langsung dengan dosa, Ia mengasihi manusia berdosa dan berinisiatif menjangkau manusia melalui memra atau firman atau dafar itu. Jadi sifat memra dalam pengertian Farisi, memra mempunyai 6 sifat, yaitu pertama, memra kadang dapat berbeda dan kadang dapat sama dengan Tuhan atau Elohim. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya memra itu bersama Tuhan. Ini beda. Dan memra itu Tuhan. Ini sama. Ini sesungguhnya sifat paradoksal yang merupakan ciri dari cara berpikir Ibrani. Beda tetapi juga sama. Beda tetapi juga sama. Yang kedua, memra merupakan pelaku atau agen penciptaan. Semua diciptakan olehnya. Di dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang ketiga, memra merupakan pelaku atau agen keselamatan yang percaya diberinya kuasa menjadi anak Tuhan, anak Elohim. Sedangkan di dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang keempat, memra merupakan pelaku atau agen teopani. Artinya apa? Teopani adalah manifestasi atau penampakan khusus dari Tuhan kepada manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dengan pernyataan ini, Yohanes atau Yohanan berkata bahwa Yeshua, firman Elohim, kemuliaan Elohim, menjadi agen teopani, menyatakan diri secara nyata sebagai manusia. Dialah memra yang dikenal dalam kitab Tanakh. Yang kelima, memra merupakan pelaku atau pembuat perjanjian. Dalam Yohanes atau Yohanan 1 ayat 17, perjanjian anugerah dan kebenaran melalui Mesias ini dibandingkan dengan perjanjian Abraham dan Mose. Ini dibandingkan. Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Mose, tetapi ini ditambahkan elai. Kata tetapi ini ditambahkan dalam terjemahan, padahal tidak ada kata tetapi itu. Ini berbahaya sekali. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Mose, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bedakan dengan kitab ILT, bunyinya di dalam Yohanes 1 ayat 17, sebab Torah telah diberikan melalui Mose, anugerah dan kebenaran telah datang melalui Yeshua HaMashiach. Di sana koma, bukan tetapi. Jadi ini memiliki makna yang berbeda. Dalam pemikiran Ibrani dari Yohanan,
Baik Mose maupun Yeshua HaMashiach, keduanya sama-sama membawa perjanjian paralel, tidak bertentangan. Ini menjadi penting. Yang keenam, Memra merupakan pelaku atau agen pewahyuan. Tidak ada yang pernah melihat Tuhan Elohim kecuali anak atau putra yang menyatakannya. Di dalam Yohanes 1 ayat 18 berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi putra atau anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tulisan Yohanan menunjukkan ia memahami pengertian Memra secara Ibrani. Oleh nafas Ruach Kodes, ia menunjukkan bahwa Yeshua memenuhi semua sifat Memra yang dihadapkan oleh semua orang Yahudi sejak dahulu sampai sekarang, sampai hari ini. Jadi, pemahaman bangsa-bangsa bukan Ibrani, terlebih Yunani, konsep Memra yang mengandung pengertian paradoks atau antagonistik dalam pemikiran Ibrani ini tidak dapat dicerna dengan baik oleh cara berpikir Yunani. Cara berpikir Yunani yang linier tidak dapat menggabungkan pengertian paradoks dalam Memra. Tidak sanggup, tidak sampai levelnya, jauh. Karenanya mereka memilah secara linier sehingga terciptalah pemahaman parsial tidak lengkap terhadap Yeshua HaMashiach dalam berbagai bentuk kristologi. Antara abad yang kedua sampai keempat berkembang pemikiran tentang Yeshua yang mewarnai pemahaman tentang Yeshua sampai abad 20 saat ini. Dan itu terbawa. Contohnya, cara pemahaman linier atau parsial Yunani menyatakan bahwa Yeshua itu berbeda dengan Elohim. Golongan Ebionit dalam Ibrani yang artinya Ebion yang miskin mengakui Yeshua adalah Mesias, tetapi sebagai manusia biasa, tidak bersifat ilahi. Dan golongan dari Arianisme mengatakan dan mengakui firman berasal dari Bapa dan bersifat ilahi, tetapi Yeshua sebagai anak merupakan ciptaan Elohim sebagai instrumen penciptaan dunia. Itu pemahaman mereka. Dan selanjutnya, pernyataan bahwa Yeshua sama dengan Elohim, paham dosetisme, Yeshua sungguh bersifat ilahi, sedangkan kemanusiaannya hanyalah tampilan luar, pakaian luar saja. Akibatnya, Yeshua tidak dipandang manusia sesungguhnya. Penderitaannya di kayu salib tidak sebenarnya. Itu paham mereka. Sedangkan paham Sabellianisme yang mengatakan bahwa Tuhan yang satu dapat menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya hanyalah wajah atau modus, peran yang berbeda dari Tuhan yang tunggal. Jadi konsekuensi logisnya apa dari ajaran ini? Dari ajaran Sabellianis, Bapa Yahweh sendirilah yang mati di salib karena ada dalam dan identik dengan Yeshua. Memang maksud paham ini untuk menjaga keesaan Tuhan Bapa, tetapi rumusannya tidak tepat atau parsial alias tidak lengkap. Tidak lengkap, bukan salah ya, masih parsial. Saat Yeshua dibaptis terdengar suara Bapa yang dapat dibedakan dari Yeshua di dalam Matius 3 ayat 17. Di Getsemani, Yeshua berdoa, bukan kehendakku tetapi kehendakmu, di dalam Lukas 22 ayat 42. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa Yeshua adalah Memra Elohim yang menjadi manusia, firman yang berasal dari Bapa dan karenanya sehakikat dengan Bapa,
pengantara ilahi yang datang dalam nama Yahweh, yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Bapa. Dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dari Bapa. Jadi kesimpulan ini didasarkan pada ayat-ayat paradoksal seperti di dalam Yohanes atau Yohanan 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yeshua HaMashiach yang telah Engkau utus. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 juga berkata bahwa karena Elohim itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Mesias Yeshua. Harus lengkap. Di dalam Mazmur 118 ayat 26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Yahweh. Sedangkan di dalam Yohanes 5 ayat 43 berkata, Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Dan Yohanan 10 ayat 30 berkata, Aku dan Bapa adalah satu, atau bahasa Ibrani-nya Ehad. Sedangkan di dalam Yohanan 14:28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ini penting, harus lengkap, tidak pincang, harus klop. Jadi, terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan mengenai Elohim yang Ehad memberikan pemahaman lebih dalam tentang kebesaran dan keesaan Tuhan kita. Bapa Yahweh, Beshem Yeshua HaMashiach, Waruach HaKodesh, memberkati kita semua. Shalom.